sana. Hari ini pertandingan ya. Ay, tamak betul nih suara. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ramadan ini, ya, dia tanya Ustaz, katanya kalau Ramadan itu membatalkan puasa, kalau kubur-kubur. Saya bilang tidak, selama tidak tertemuan. Saya tanya, kalau kau puasa, kemudian kau memasukkan ke dalam mulutmu nasi, batal atau tidak? Dia bilang batal Ustaz. Tidak, selama kau tidak terang. Tapi apa urusannya juga kasih masuk nasi di mulut dan puasa? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian bagaimana saya salawat. Asyhadu an la ilaha. Tamu 10 malam kedua Ramadan tengah, 10 malam ketiga di kamar tidur ya. Ada yang bilang sama saya, Ustaz, saya juga bersyukur bisa sholat tarawih di rumah di masjid Ustaz. Kenapa? Tahun lalu saya orang paling setengah mati. Kenapa setengah mati sholat tarawih? Dia bilang bukan apa Ustaz. Saya ini tinggal di mertua, satu-satunya menantu laki-laki. Jadi kalau tarawih seterusnya ini orang Ustaz. Ya ini bagaimana nih? Dia bilang gitu Ustaz. Sempat marah mertuaku di malam pertama. Kenapa? Habis 4 rakaat tidak ada suara keluar. Jadi mertuaku bilang jangan sampai kau ini dapat pendapat baru. Saya bilang mami dalam hati maaf menantu saya dan tidak apa, hanya bisa bergetar tidak mampu berdering. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ramadan ini menjadi olimpiadenya orang yang beriman. Semoga Ramadan ini insya Allah kita semua meraih medali emas ketakwaan. Ramadan untuk kita semua, padahal Ramadan itu untuk meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bukan ahli ibadah di Ramadan ini, bukan ahli tahajud di Ramadan ini, bukan ahli sedekah di Ramadan ini, bukan ahli puasa di Ramadan ini, maka Ramadan ini adalah bulan untuk berlatih untuk menjadi ahli sedekah, ahli tahajud, ahli puasa, ahli ibadah di dalam Ramadan ini. Karena jangan sampai nanti selesai Ramadan kemudian baru kita belajar tentang Ramadan. Padahal Ramadan ini bulan belajar, sama seperti tahun lalu. Ada yang bilang sama saya, Ustaz, katanya suami istri tidak boleh berhubungan suami istri kalau Ramadan. Saya bilang, memang tidak boleh. Berarti tidak boleh Ustaz, tidak boleh. Saya ini baru 3 tahun Ustaz. Berarti tidak boleh berhubungan suami istri kalau Ramadan. Tidak boleh. Tapi saya industri event harus terus maju. Saya dalam diskusi kemarin dan sama Dinas Pariwisata Kota Makassar juga menyampaikan bahwa industri pariwisata itu kan harusnya lengkap 3A, amenitas, aksesibilitas, dan atraksi. Selama ini amenitas yang diperhatikan. Amenitas itu ya dibawahi produknya adalah hotel, restoran, dan seterusnya. Kemudian aksesibilitas itu dikelola oleh dengan penyiapan transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur transportasi. Nah, industri event itu tidak lengkap kalau 2 ini aja yang main. Kan kalau
amenitas ini kan selama ini dibawahi oleh PHRI. Kalau kita bicara keasosiasian, ini PHRI amenitas. Kalau aksesibilitas dibawahi oleh kira-kira asosiasi ASITA, Asosiasi Travel. Nah, atraksi yang menjadi pelengkap dari industri pariwisata itu adalah event. Nah, event itu memang secara ini belum ada asosiasi secara umum, Pak. Makanya memang live hadir, event hadir, backstage hadir, APMI hadir. Ini adalah dorongan-dorongan untuk melengkapi industri pariwisata. Karena industri pariwisata sekarang tidak bisa hanya jual keindahan tempat saja. Di situ harus ada attraction, ada event. Bahkan sekelas GWK, Garuda Wisnu Kencana, jualan timnya itu patung dan seterusnya, tetap dia harus ada attraction di dalam, harus ada event yang harus dibuat di dalam. Kita Makassar, ini bukan kota pariwisata nih Makassar, ini kota industri, kota perdagangan. Tapi bagaimana membangun citra positif eventnya bahwa di sini adalah kota pariwisata, ya kita ciptakan produk event sebagai produk pariwisata. Makanya kelengkapan industri pariwisata itu kita sebagai di bawah naungan industri pariwisata memang ya berterima kasih industri ini terus didorong. Terakhir awal bulan April kemarin saya diundang juga sama Kementerian Pariwisata mewakili ada bimbingan teknis CHSE. Jadi Kementerian Pariwisata itu bahkan sudah punya kedeputian khusus yang membidangi industri produk event dan produk wisata event. Itu sudah ada kedeputiannya, sehingga memang ini sekali lagi industri kita semakin diakui, dan ini adalah ruang terbaik untuk memajukan industri. Kira-kira seperti itu, dan saya kira mungkin memperdalam diskusinya setelah ini saya kembalikan ke MC untuk kita cek terkait perkembangan industri dalam kurun 3 sampai 6 bulan terakhir di masa kini. Saya kembalikan ke Pak Obi, Topik Ordaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita soal tepuk tangan untuk Bapak William dong. General Manager dari Finishing Point ya. Betul, dari Finishing Point luar biasa sekali sambutan yang diberikan membuat kita tambah nyaman pastinya untuk bersama-sama. Bahkan bukan hanya kita ya, tapi kita pengen ngajak keluarga untuk bersama-sama langsung menuju ke sini. Betul sekali. Dan kalau soal protokol kesehatan dari Finishing Point itu benar-benar emang bisa diandalkan. Betul. Salah satunya aja kemarin itu pernah ada acara kontes ikan cupang ya, kontes ikan cupang di Finishing Point Mall. Itu ikan cupang aja harus ada sekatnya. Jadi betul-betul dijaga jaraknya supaya tidak menularkan apa yang tidak diinginkan loh. Itu masing-masing ikan cupang. Ya Pak ya. Kalau tidak ada sekat nggak berkelahi Saking kan? protokol kesehatannya betul-betul diterapkan. Kalau tidak ada sekat ya nggak berkelahi kan? Oh iya betul. Supaya nggak berantem ya itu ikan cupangnya sebenarnya berarti. Simbolis, kami mengundang dengan hormat Ketua Umum Live Celebes Bapak Husain Muslimin atau Kak Uceng. Luar biasa. Silakan Kak Ical dari Zetakom. Yang pertama, oh ya boleh, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada teman-teman seluruh pengurus dan anggota Lintas Event Celebes. Hari ini secara simbolis kita akan menyerahkan sertifikat keanggotaan kepada seluruh anggota live. Untuk yang pertama kami mengundang perwakilan dari PT Dimensi dengan nomor keanggotaan A005-live-7-20. Selanjutnya kami juga mengundang perwakilan dari anggota live PT Lingkaran Ganda Berkarya dengan brand perusahaan Double Helix.
dengan nomor keanggotaan A006-live-7-20. Selanjutnya CV Klinik ID Makassar dengan brand perusahaan Climax Event dengan nomor keanggotaan A002-live-7-20. Kakak Ical Tawil, boleh minta tolong hadir ke depan. Kakak Ical Tawil dengan batik pegawai negerinya ya. Beliau sebenarnya pegawai negeri, cuman ini kebetulan habis pulang dinas langsung ke sini tadi beliau ya. Tidak sempat ganti baju di rumah, spesial untuk live dia hadir masih menggunakan pakaian dinasnya. Bogel nggak tahu, namanya batik korpri. Jadi di dalam sertifikat keanggotaan ini nanti silahkan teman-teman untuk mengkreasikannya, menaruh di perusahaannya, di kantornya masing-masing. Betul. Mau dikasih frame emas, frame perak, atau mau ditaruh dicor di beton, silahkan. Nanti kreativitas masing-masing. Dan di dalam sertifikat keanggotaan ini ada nomor anggota dan berdasarkan juga pendirian badan hukum, nomor AHU-nya Asosiasi Live sebagai asosiasi juga ada di dalam sertifikat keanggotaan. Untuk yang pertama kami akan menyerahkan secara simbolis kepada PT Dimensi. Untuk PT Dimensi diterima langsung oleh Mas Pon Novia Satria. Iya. Telah menerima secara simbolis Oke, dan yang berikutnya sertifikat keanggotaan kami ingin mengundang kepada kakak Dari- Muhammad. Yusuf Ahmad Oh, atau Yusuf Kak Ucet Ahmad, iya, betul. dari Climax. Dari Climax Event. Berikutnya dari Double Helix Dari Lingkaran Ganda Berkarya. yang akan memberikan secara langsung oleh lain bayarannya kalau saya. Kalau mau request Rani, ada amplop juga nanti selain ke Rani harus. Nanti kalau foto bersama ya, sabar tenang. Tolong fans dikendalikan ya. Ya, jadi memang tadi Rani sengaja datangnya terlambat setelah berbuka puasa agar puasa semua yang ada di sini tetap aman ya. Karena kalau tadi dia datang sebelum buka puasa, saya curiga makruh semua puasanya. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Oke, kita abadikan momen pada malam hari ini. Silakan Black Panther. Wakanda forever. Viva Live. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Mestinya tadi itu secara simbolis mereka menerima piagam penghargaan dan secara simbolis juga mereka menyerahkan THR kepada kita ya, ya. lupa. Iya, iya. Secara simbolis perwakilan dari masing-masing IO yang disimboliskan lewat Ya Double udah. Helix, Dimensi Oke, sama berarti kita atur aja. Kamu di sini, saya di sana ya. Tapi kan lebih banyak memang ke industri event pameran dan saya sempat teleponan kemarin juga sama Pak Jeffrey, tapi memang beliau masih di Jakarta, tidak bisa hadir. Tapi pada prinsipnya adalah industri event kita ini mau terus kita dorong untuk tumbuh. Seperti yang saya sampaikan tadi di sepatah kata bahwa kita dari 2020 ke 2021 ini alhamdulillah grafiknya sudah naik. Saya share saja informasinya kepada teman-teman sekalian. Ini saya sampaikan juga dalam rapat terakhir dengan teman-teman live. Periode Oktober, November, Desember itu kita melakukan survei kepada teman-teman member live. Namun memang tidak semuanya memasukkan data. Namun ada 18 perusahaan yang 18 anggota yang memasukkan data. Ternyata dalam 3 bulan periode itu Oktober, November, Desember 3 bulan di tahun 2020 pertumbuhan industri event ini sudah bergerak mulai menunjukkan tren positif. Angkanya ada di angka 7 miliar lah, omset ya, angkanya di 7 miliar. Tetapi itu pun ada beberapa yang seperti wedding itu tidak mencantumkan data angka, tapi ada angka fantastis. Bahkan dalam 3 bulan periode itu ada yang melaksanakan wedding sampai 40-an event selama 3 bulan itu, karena memang kan banyak yang tertahan nih
sebelum pandemi kemarin, waktu pandemi banyak yang tertahan sebelum Ramadan tahun lalu, kemudian pada saat di atas September itu semua event wedding yang cancel, akhirnya yang postpone akhirnya dilaksanakan di periode itu. Oktober, November, Desember itu angkanya di 7 miliar. Saya kira itu adalah tren positif. Nah, sekarang kan diskusinya kita mau bangun adalah di sini hadir Kak Ical selaku ketua divisi bidang pengembangan usaha di Live, kemudian beliau juga dipercaya sebagai ketua DPD Ivindo. Ada juga Mas Pon, ketua Dewan Penasehatnya Live, dan beliau juga adalah ketua DPD Backstage Sulawesi Selatan. Ada Kak Wawa, ketua divisi event organizer untuk di Live, dan juga adalah sekretaris umum juga di DPD Backstage. Saya kira ini adalah mudah-mudahan kita bisa diskusikan beberapa poin penting saja terkait bagaimana industri ini optimismenya seperti apa. Untuk kesempatan pertama mungkin saya share ke Mbak Wawa, kira-kira 2021 kita move on-nya seperti apa Mbak Wawa? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ngobrol, saya maunya teman-teman yang ada di belakang boleh merapat ke depan dong. Aku nggak mau ngomong nih kalau kalian nggak maju ke depan. Sini dong. Banyak yang kosong. Ini udah ada Mas Pon di depan, udah ada Bang Ica, Tawil. Kayaknya juga sebenarnya kalau ngelihat trennya harusnya Haji Uki nih yang diundang ke sini nih. Haji Uki tuh nggak bersuara loh dia tuh. Tapi dia kayaknya bolak-balik terus nih Jakarta. Ini udah jadi member Garuda VVIP nih kayaknya nih Haji Uki. Oke, alhamdulillah sih Om, kalau saya lihat untuk tahun ini aja dalam kondisi yang tidak stabil, teman-teman sudah banyak sekali yang berevent gitu. Vendor-vendor malah saya pikir kurang banyak yang tiarap ya. Hampir semua malah bergeliat gitu. Jadi mudah-mudahan di tahun setelah hampir separuh dari seluruh Indonesia udah divaksin juga, itu mudah-mudahan ada dampaknya lah, baik dari pemerintah maupun dari sektor usaha yang perusahaan swasta gitu. Karena memang sebenarnya dengan pandemi ini bukan hanya roda perekonomian yang juga harus bergeliat gitu, tetapi kita dari industri kreatif juga harusnya jangan pesimis lah gitu, karena dengan keoptimisan kita malah sekarang ini aku lihat banyak sekali teman-teman yang ikut juga merasakan bahwa ternyata jadi anak IO itu dulu kan kemarin kalau kita lihat anak IO itu selalu dengan penuh glamor, selalu mungkin bisa sambil kita menunggu industri kita kembali berjalan, mungkin ada baiknya apa yang dilakukan teman-teman owner seperti Mbak Wawa, terus ada Wawan, ada KKI dan lain-lain yang membuka satu jenis usaha yang bukan IO aja, agar bisa nyari jalan keluar buat adik-adik kita yang ada di perusahaan. Sekian barangkali Pak Ketua. Kalau update dari industri swasta ini kan Mas Pon juga banyak terlibat di sektor swasta lah Mas Pon ya, entertainment, musik, rokok, otomotif dan beberapa produk kan Mas Pon terlibat. Kira-kira 2021 ini seperti apa? Kira-kira ini biar jadi harapan juga buat teman-teman khusus talent, vendor dan yang lainnya. Kira-kira gimana Mas Pon? Jadi kalau pengalaman kita dengan pihak swasta ya, misalnya kayak rokok, kebetulan Dimensi ini salah satu IO dari Sampurna. Nah, karena Sampurna ini adalah international company, mereka sangat ketat. Jadi gambaran 2021 masih sama dengan 2022 ya, masih sama dengan 2020-2021. Kalau teman-teman swasta yang bergerak di otomotif ini lebih lumayan ada pergerakan. Jadi seperti kita ketahui kalau Toyota atau Mitsubishi dan lain-lain itu udah mulai Pak, pemerintah ini sudah bergerak. Gitu. Alhamdulillah ya. Nggak percuma pakai batik. Ya, itu. Kalau saya sih pertama adalah 2020 itu kita belajar ya. Kita belajar dari yang kita bagus terus terpuruk, jatuh. Nah, dari situ saya ambil pelajaran 2021 saya harus optimis.
Saya bilang kayak gitu. Optimis. Kenapa optimis? Karena kalau kita tidak optimis, apalagi tim kita, ya. Itu yang pertama. Apapun kejadiannya, apapun keadaannya di 2021, kita harus optimis. Ya, saya mungkin ya teman-teman juga mungkin tahu semua ya. Jadi ketika misalkan saya cerita karena apa yang Double Helix alami ya. Jadi ketika misalkan event dilarang, event artinya kegiatan. Tuh. Nah, ternyata kalau perusahaan kita bergerak di bidang event organizer, itu kita bisa mengerjakan beberapa hal ya, yang bukan cuma event organizer. Contoh, salah satunya adalah pengadaan, terus ada brandingan, ada pembiayaan, ada dan lain-lain. Nah itu saya rasa juga menjadi salah satu pemasukan buat kita. Gitu. Jadi kalau saya sih ya ngasih sedikit ini kemarin, ya alhamdulillahnya itu tadi. Kita ada pengadaan, kita ada brandingan, kita ada pembiayaan, ya, kita ada apa manpower, ada pameran yang kecil-kecil tapi akhirnya jadi banyak gitu loh. Jadi kembali lagi tadi kita harus sama-sama kuat, ya, kita harus sama-sama bersatu karena kalau cuma saya atau Mas Pon sendiri atau Mbak Wawa atau Kak Uceng atau Kak Ucet misalkan itu saya rasa tidak kuat gitu loh. Kalau kita sama-sama ya kita yakinkan klien ya bahwa yang kita lakukan itu bisa sesuai dengan CHSE, saya rasa bisa berjalan. Dan itu saya sudah buktikan gitu loh. Jadi saya ajak teman-teman, ayo kita sama-sama optimis ya, sama-sama kita yakinkan bahwa industri ini bisa berjalan. Itu sih kalau dari saya. Oke. Ya. Terima kasih Om Terima Ical. kasih. Jadi poinnya kan memang kebersamaan dan persatuan ya. Jadi sekali lagi itu yang tadi saya sampaikan di awal bahwa alhamdulillahnya adalah kita punya rumah besar. Kita punya rumah besar di Sulawesi Selatan, di Makassar ada Live Celebes yang bisa menjadi rumah untuk kita semua bisa bersatu seperti yang disampaikan Om Ical. Saya kebetulan sama Om Ical ini sama-sama mengajar di Poltekpar. Jadi banyak berhubungan sama peningkatan mutu SDM. Jadi saya juga kemarin sama Om Ical, nanti sumber dayanya anak event ini lebih bagus. Kalau sekarang kan anak-anak event ini tidak ada yang sarjana event, tidak ada kan yang sarjana event. Sebagai ajang untuk saling menyemangati sesama pengusaha industri event. Ya terus terang saya secara pribadi tetap optimis dan masih optimis. Apalagi kita beberapa periode ke belakang ini sudah ada beberapa teman-teman live juga yang sudah melaksanakan vaksin. Insya Allah bisa optimis untuk awal tahun 2022 menurut saya. Mungkin kita bisa sudah melakukan event secara normal. Dan beberapa gambaran dari luar negeri juga sudah melakukan event yang menurut saya sudah sangat big event, malah melibatkan sampai 50.000 orang, melakukan aktivitas konser tanpa berjarak, itu bisa. Dan selama kita masih bisa disiplin, saya rasa Indonesia masih dalam negara yang masih bisa diatur lah, bukan kayak negara-negara lain. Dan saya rasa insya Allah akhir tahun paling lambat awal tahun depan kita sudah bisa normal kembali. Amin. Terima kasih Om Ucet. Saya kira ini optimisme yang tinggi. Informasi memang ada beberapa simulasi tuh di New Zealand, di Spanyol. Ada beberapa simulasi untuk orang bikin konser sampai 50.000, 1.000, ada memang sudah berjalan. Tapi melengkapi diskusi kita ini dari industri WO saya belum dengar suaranya. Ada Kak Irma, mana Kak Irma? Kak Irma tolong mic-nya, mic. Sama teman-teman saja yang percaya sama saya Pak, yang mau pakai. Itu saja. Selain itu tidak ada di sini. Kebanyakan duduk di warkop, dapat orderan terus mungkin begitu maksudnya? Enggak. Apa Pak deh? Karena saya bergaul sama orang-orang kampung. Oh iya. Tapi memang ini Om Jokowi ada kematian, ada ulang tahun, ada orang kawin. Jarang bicara biaya. Pokoknya loading dulu. Nanti dibagi anunya, ya, invoice-nya. Apalagi Om? Ya, selanjutnya kita kan bisa
Artinya kan biasa orang nggak bisa bayar tenda atau apa, kita ikut saja anunya, anggarannya. Diikhlaskan. Baik, subhanallah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Jokowi. Kalau untuk live apa harapannya untuk organisasi kita ini? Semakin banyak kumpul-kumpulnya atau apa kan? Silakan Tabib. Ya semoga teman-teman di live ini kompak dan sejahtera semua. Amin. Terima kasih. Kami Ya, doakan. ada tadi. Walaupun panggilnya ada buncit sedikit, ini justru mewakili rekan-rekan dari live yang memang sudah agak buncit juga. Dan ini akan menjadi seragam pengurus Live Celebes. Dan ada 4 gambar di sini yang saya sampaikan. Ada HT mewakili anak IO, ada band ada drum mewakili anak-anak vendor, ada anak-anak musik, kemudian ada rigging mewakili anak vendor, dan ada mic mewakili anak talent. Dan tulisan di bawahnya adalah Life of My Life. Ini akan menjadi seragam pengurus Live Celebes di tahun ini, dan insya Allah untuk versi non pengurus akan ada, tetapi nanti dia berbentuk kaos. Jadi sekali lagi seragam ini akan kita hanya untuk pengurus Live Celebes, dan kita akan metodenya nanti karena memang Live Celebes akan diinformasikan selanjutnya di grup. Terima kasih, saya kembalikan ke Mensi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Indra Avicenna yang menjadi model memperagakan seragam terbaru dari Live ya. Saya sampai kaget loh. Luar biasa ya, keren ya bajunya. Viva Live Celebes. Kita bangga, kita bisa, kita Oke, foto.